Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, yaitu mendekati umur 40 tahun, selalu nyepi, kadang-kadang di tempat tertentu nyepi bersendiri, menyatukan diri dengan Allah. Kemudian yang terakhir pas genap umur 40, Rasulullah SAW nyepi di satu gua, satu lubang gunung di Mekah, yaitu Jabal An-Nur, Gunung An-Nur. Di puncaknya ada satu lubang, itu yang disebut dengan Gua Hira. Bahkan Gua Hira kan dijadikan nasyid, dijadikan lagu-lagu itu. Fi Hira'in ta'allaq dan lain sebagainya itu. Itu karena kecintaan kita dengan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pas malam terakhir itu, selama 40 malam Rasulullah, malam terakhir dituruni wahyu oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu pertama, dan sebagai momen resmi pengangkatan Muhammad bin Abdullah ibni Al-Muttalib menjadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa juga sama, 40 malam juga nyepi juga. Iya. Dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kata Allah dalam Al-Quran, kisahnya akan disebutkan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa salasina yauman fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina layla. Jadi awalnya 30, lalu diperintah oleh Allah untuk ditambah 10 lagi menjadi 40 malam. 40 hari 40 malam. Sehingga terakhir, malam terakhir dan hari terakhir, Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan dituruni, diberi wahyu kitab Taurat gitu. Sama seperti para nabi yang lain, sama seperti itu melakukan nyepi itu, khulwah. Nah, kita beralih pada Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah melakukan nyepi itu, dan itu nyepi yang terakhir. Sebelumnya sudah sering, tapi tidak dilanjutkan dengan dituruni wahyu. Setelah Nabi melakukan nyepi selama 40 malam itu, dan oleh Allah atau membawa pada posisi menjadi Rasulullah SAW dan dituruni wahyu atau kalamullah Subhanahu Wa Taala, maka resmilah Nabi SAW menjadi seorang Rasul dan khatamul anbiya, Rasul terakhir, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi keimanan bagi kita semua umat Islam bahwa Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam khatamul anbiya, nabi terakhir. Itu semua dilakukan oleh Nabi dengan nyepi beberapa kali. Sehingga dalam perjalanan dakwah alaihi salatu wassalam juga oleh Allah Subhanahu wa taala ada diperintah untuk sering-sering nyepi. Baik nyepi di tempat sepi ataupun nyepi di tempat yang ramai, ataupun nyepi bersama-sama. Jadi ada bedanya itu. Ada nyepi di tempat sepi, seperti menyendiri di dalam gua atau dalam kamar, atau nyepi di tempat yang ramai seperti di masjid. Ramai orang tapi hati kita nyepi. Nyepi bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau nyepi berjemaah bersama-sama. Nah, itu semua dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau umpama ditanya, adakah perbedaan antara nyepi dan itikaf? Kira-kira itu. Kalau dari segi istilah, tidak ada bedanya. Karena itikaf kan berdiam diri, merenungi nasib atau keadaan diri, dan semuanya dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala secara detail. Itu itikaf, berdiam diri. Kemudian nyepi sama seperti itu.
Jadi dari segi istilah, kita iktikaf itu adalah menyepikan hati dari segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nyepi. Kemudian dari segi bahasa jelas beda. Kalau nyepi bahasa Indonesia, kalau iktikaf bahasa Arab, yaitu dari i'takafah. Substansi dari itu sama. Cuman bedanya lagi ya, kalau iktikaf kita dilakukan oleh umat Islam, kalau nyepi bahasanya itu dilakukan oleh orang yang tidak Islam. Dan iktikaf merupakan perintah yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran, juga dilaksanakan oleh para nabi, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan oleh para sahabat, dan seterusnya.